Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembahas, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen bimbing 1, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen bimbing 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat menyaksikan video presentasi proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Baik Bapak dosen sekalian yang saya hormati, sebelum saya mempresentasikan video proposal penelitian yang akan saya laksanakan, izin memperkenalkan diri. Nama Freddy Pratama, nomor pokok mahasiswa 17130531117. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, Bapak dosen yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya akan laksanakan dengan judul Hubungan Kompetensi Pendidik dan Peran Orang Tua dengan Hasil Belajar Tematik Persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo, Kota Metro. Baiklah Bapak dosen yang saya hormati, untuk bab 1 pendahuluan terdapat 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat batasan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, dan yang ketujuh ada ruang lingkup penelitian. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu pesatnya perkembangan zaman telah mempengaruhi tingginya persaingan global yang menuntut adanya sumber daya manusia berkualitas. Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut adalah dengan adanya pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 1 Pasal 1 secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, berbicara mengenai pendidikan tentu tidak terlepas dengan adanya hasil belajar. Terdapat dua faktor yang memengaruhi hasil belajar. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang meliputi faktor fisiologis atau fisik dan faktor psikologis atau kejiwaan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dari kedua faktor tersebut, terdapat faktor utama yang memiliki peranan besar dalam keberhasilan proses belajar dan berdampak pada hasil belajar peserta didik datang dari faktor eksternal, yaitu keberadaan seorang pendidik yang memiliki kompetensi. Menurut Agung DKK tahun 2014 halaman 39 menjelaskan bahwa kompetensi pendidik merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh pendidik dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Terdapat 4 jenis kompetensi pendidik agar seorang pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang baik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Namun, data UNESCO dalam Global Education Monitoring atau disingkat dengan GEM Report 2016 memperlihatkan bahwa pendidik di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu pendidik menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Data lain yang juga menunjukkan bahwasannya hasil atau kompetensi pendidik Indonesia masih rendah ditunjukkan dengan hasil uji kompetensi guru atau UKG tahun 2015 yang menunjukkan bahwa hasil rata-rata nilai nasional hanya 44,5, jauh di bawah nilai standar yakni 75. Selain itu, dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik
dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi. Dikutip dari detiknews.com 2017. Sehubung hal tersebut, terlihat bahwa pendidik nasional kini tengah mengalami disorientasi. Pelaku utama dalam hal ini adalah seorang pendidik dalam hal pemaksimalan kompetensi yang harus dimiliki. Maka dari itu, pembenahan sistem pendidikan perlu dilakukan guna menghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Faktor lain yang juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik dari sisi eksternal yaitu peran orang tua. Menurut Lestari, tahun 2012, halaman 153, peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak. Merujuk pada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan nomor 36962-MPK-A-HK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Orang tua menjadi sektor pendidik utama yang diberikan tugas dan tanggung jawab penuh atas keberhasilan anak dalam proses belajar. Hasil observasi wawancara dan studi dokumentasi pada tanggal 14 sampai 16 November 2020 yang dilakukan pada pendidik di kelas 5 SD Negeri Sugus Budi Utomo, Kota Metro tahun pelajaran 2020-2021, penulis menemukan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat pendidik yang tidak datang tepat waktu. Kemudian, yang kedua, pendidik masih kurang memaksimalkan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya antusias peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, kurangnya peran orang tua dalam proses pengawasan belajar peserta didik selama di rumah. Kemudian yang kelima, kurangnya koordinasi pendidik dengan orang tua peserta didik terkait tugas peserta didik yang diberikan, sehingga sering terjadi salah komunikasi atau miscommunication. Kemudian yang keenam, hasil belajar peserta didik yang masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan ketuntasan hasil peserta didik yang ditunjukkan dengan hasil ketuntasan mid semester ganjil tematik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Ketuntasan sebesar 72,29% dan untuk kriteria yang belum tuntas sebesar 27,71%. Menurut prinsip belajar tuntas Arikunto 2012 halaman 285, peserta didik diharapkan dapat menguasai bahan sekurang-kurangnya 75% sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang ditentukan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil belajar SD Negeri Sugus Budi Utomo Kota Metro sebesar 72,29% masih tergolong rendah. Penulis menduga bahwa kompetensi pendidik dan peran orang tualah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik tersebut. Namun masih perlu pembuktian secara ilmiah. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Kompetensi Pendidik dan Peran Orang Tua dengan Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah, wawancara, dan studi dokumentasi. Maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, masih terdapat pendidik yang tidak datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, pendidik masih kurang memaksimalkan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya antusias peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, kurangnya peran orang tua dalam proses pengawasan belajar peserta didik selama di rumah. Kemudian yang kelima, kurangnya koordinasi pendidik dengan orang tua peserta didik terkait tugas peserta didik yang diberikan sehingga sering terjadi salah komunikasi atau miscommunication. Dan yang keenam, hasil belajar peserta didik yang masih tergolong rendah. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro.
Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan peran orang tua? Kemudian yang keempat, apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro? Untuk pembahasan selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini diberikan batasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Oleh karena itu, penulis memberikan batasan masalah, yaitu X1 kompetensi pendidik, kemudian X2 peran orang tua, dan Y hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan peran orang tua. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi yang pertama ada peserta didik, kemudian yang kedua pendidik, yang ketiga sekolah, dan yang keempat bagi penulis. Dan yang ketujuh, ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah ex fatto korelasi. Kemudian yang kedua, subjek penelitian, yaitu seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro sebanyak 78 orang. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Kemudian yang keempat, tempat dalam penelitian ini adalah SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Kemudian waktu pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, Bapak dosen yang saya hormati, untuk bab 2 kajian pustaka terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kajian pustaka, kemudian yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka pikir, dan yang keempat adalah hipotesis. Untuk pembahasan pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini yang pertama ada belajar, yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru sebagai bentuk pemahaman untuk mendorong serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga melalui proses belajar tersebut seseorang akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya yaitu teori belajar. Teori belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut purposeful learning. Belajar adalah suatu hal yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan dan yang dilakukan peserta didik serta tanpa perintah dan dilakukan dengan bimbingan orang lain di dalam situasi belajar mengajar di sekolah. Dan yang ketiga, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam bentuk kegiatan belajar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah segala sesuatu bentuk perubahan baik tingkah laku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan belajar yang terjadi pada diri peserta didik. Hasil belajar merupakan tolak ukur dari keberhasilan dalam belajar yang dapat diketahui melalui tes maupun non-tes. Yang selanjutnya, faktor pengaruh hasil belajar. Proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal individu. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu peserta didik dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Kajian pustaka selanjutnya yaitu hakikat kompetensi pendidik. Yang pertama ada pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki
hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendidik. Pendidik merupakan orang dewasa yang memiliki tugas dan kewajiban memberikan suatu bantuan bimbingan serta bantuan belajar kepada anak dengan tujuan untuk membantu anak dalam proses pendewasaan serta sebagai penunjang pembentuk karakter anak yang lebih baik. Yang selanjutnya kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik, baik itu pengetahuan sikap maupun segala jenis keterampilan yang dicerminkan melalui suatu perilaku atau tindakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompetensi pendidik. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik pendidik merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik dalam proses memahami segala aspek yang ada dalam diri peserta didik, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu pembelajaran yang dilengkapi dengan proses evaluasinya. Indikator kompetensi pedagogik. Indikator kompetensi pedagogik pendidik meliputi 1. Kemampuan mengolah pembelajaran, kemudian yang kedua pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga perancangan pelaksanaan pembelajaran, yang keempat pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yang kelima pemanfaatan teknologi pembelajaran, yang keenam evaluasi hasil belajar, dan yang ketujuh pengembangan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian pendidik merupakan suatu kompetensi dalam diri seorang pendidik yang memiliki keterkaitan mengenai kepribadian yang mantap, teladan, arif, berwibawa, berakhlak sebagai seorang pendidik. Indikator kompetensi kepribadian terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, indikator kompetensi kepribadian pendidik meliputi 1. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, memiliki kepribadian dewasa. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif. Dan yang keempat, memiliki kewibawaan sebagai seorang pendidik. Dan yang kelima, memiliki akhlak yang mulia. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial pendidik adalah kompetensi yang berkaitan dengan kecakapan pendidik dalam proses berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Indikator kompetensi sosial meliputi 1. Keterampilan dalam berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kedua, bersifat simpatik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan dan komite sekolah. Yang keempat, pandai bergaul dengan kawan kerja dan mitra pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional pendidik merupakan kemampuan dalam proses mengelola dan memahami pembelajaran secara menyeluruh dalam hal mendidik dan memberikan pembelajaran ke peserta didik. Kemampuan dalam hal menampilkan profil sebagai seorang pendidik itulah yang nantinya akan menjadi ciri atau bagian dari keprofesionalannya. Indikator kompetensi profesional terdiri dari beberapa hal meliputi 1. Memahami jenis-jenis materi pembelajaran. Yang kedua, mengurutkan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan materi pembelajaran. Dan yang keempat, mendayagunakan sumber belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu peran orang tua. Yang pertama, pengertian peran. Peran merupakan suatu hal yang ditunjukkan dari pola atau tatanan perilaku seseorang dalam kedudukan atau jabatan tertentu yang kemudian dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu tindakan. Yang selanjutnya, orang tua. Orang tua merupakan sosok terpenting dalam sebuah keluarga, terkhusus dalam hal mendidik anak. Orang tua juga bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka, mulai dari melahirkan, merawat, membiayai, dan terlebih mendidik sehingga dewasa. Yang selanjutnya, pengertian peran orang tua. Peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua dalam menjalankan tugasnya, dalam hal mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam proses kehidupan bermasyarakat. Peran orang tua juga nantinya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, baik dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu bentuk peran orang tua. Orang tua merupakan orang pertama dalam memberikan dasar-dasar suatu pendidikan. Orang tua juga memiliki 4 peran pokok yang harus mereka laksanakan untuk membentuk pribadi anak yang lebih baik. Antara lain, yang pertama, peran orang tua sebagai pembimbing. Yang kedua, peran orang tua sebagai penyedia fasilitas belajar anak. Dan yang ketiga, peran orang tua sebagai seseorang yang memberi perhatian terhadap anak. Dan yang keempat,
peran orang tua sebagai pengawas. Yang selanjutnya, pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa aspek yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap, serta pemikiran yang selanjutnya dikemas dalam suatu pembelajaran berbentuk tema-tema sehingga dapat memunculkan daya tarik tersendiri untuk di setiap proses pembelajarannya. Yang selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik antara lain yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center learning. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dan yang ketiga, merupakan pembelajaran yang terpadu. Dan yang keempat, memiliki sifat yang fleksibel. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik adalah pembelajaran bersifat menyenangkan sehingga minat peserta didik dalam belajar semakin bertambah. Pembelajarannya juga melatih peserta didik agar lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan kekurangan pembelajaran tematik yaitu pendidik yang dituntut untuk memiliki wawasan tinggi, memerlukan sumber belajar yang bervariasi dan berwawasan digital yang tidak semua pendidik atau peserta didik mengerti. Pembahasan selanjutnya yaitu penelitian relevan. Terdapat 4 penelitian relevan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Harahap tahun 2018 dengan judul Hubungan Peran Orang Tua Terhadap Stimulus Tumbuh Kembang Motorik Halus pada Anak Usia 4-5 tahun di Desa Paten Raya, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah tahun 2018. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitriana tahun 2019 dengan judul Hubungan Antara Kematangan Sosial dan Peran Orang Tua dengan School Readiness. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fadila tahun 2017 dengan judul Hubungan Antara Kompetensi Pendidik dengan Prestasi Belajar Agama Siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Medan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Munardi tahun 2014 dengan judul Hubungan Kompetensi Pendidik dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Lapang Kabupaten Aceh Utara. Bahasan selanjutnya yaitu kerangka fikir. Kerangka fikir penelitian. Kerangka fikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 penjelasan mengenai keterkaitan antar variabel secara teoritis sebagai berikut. Yang pertama, hubungan kompetensi pendidik dengan hasil belajar. Yang kedua, hubungan peran orang tua dengan hasil belajar. Yang ketiga, hubungan kompetensi pendidik dengan peran orang tua. Yang keempat, hubungan kompetensi pendidik dan peran orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar. Yang selanjutnya, paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan gambaran pola dari hubungan antar variabel bebas X dan variabel terikat Y. Berdasarkan penjabaran dari kerangka fikir, maka paradigma penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan keterangan X1 kompetensi pendidik, X2 peran orang tua, Y sama dengan hasil belajar, Rx1Y diartikan sebagai koefisien korelasi antara X1 dan Y, Rx2Y diartikan sebagai koefisien korelasi antara X2 dan Y, Rx1 X2 diartikan sebagai koefisien korelasi antara X1 dan X2, Rx1 X2Y diartikan sebagai koefisien korelasi ganda antara X1, X2, dan Y. Sedangkan untuk garis hitam diartikan sebagai hubungan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis. Terdapat 4 hipotesis penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Sugugus Budi Utomo Kota Metro. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Sugugus Budi Utomo Kota Metro. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan peran orang tua. Dan yang keempat, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Sugugus Budi Utomo Kota Metro. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah ex facto korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antar
kompetensi pendidik, dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro. Yang selanjutnya, prosedur penelitian. Tahap-tahap dalam penelitian ex facto yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan subjek penelitian yang dipilih yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data yang akan dilakukan dalam bentuk angket. Yang ketiga, melaksanakan penguji cobaan instrumen angket kepada subjek yang akan diteliti. Yang keempat, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat telah valid dan reliable. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket yang sudah valid dan reliable kepada semua sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar tematik peserta didik, dilakukan proses studi dokumentasi yaitu dengan melihat dokumen hasil nilai tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang didapat dari pendidik atau wali kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro. Yang keenam, menghitung data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkat keterkaitan antara kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro dan interpretasi hasil perhitungan data. Yang selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro yang berjumlah 78 peserta didik. Sampel penelitian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, di mana seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro dijadikan sampel penelitian dengan jumlah 78 peserta didik. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat dua variabel penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi pendidik dan peran orang tua sebagai X. Kemudian variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo Kota Metro sebagai Y. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama ada X1 yaitu kompetensi pendidik, kemudian X2 peran orang tua, dan Y hasil belajar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antar dua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dan yang ketiga ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Biasanya dilakukan dengan cara tertulis dalam bentuk soal atau pernyataan. Kemudian yang keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu uji validitas instrumen. Untuk menguji validitas instrumen angket menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut. RxY sama dengan N sigma XY min buka kurung sigma X dikali buka kurung sigma Y dibagi akar buka kurung kurawal N sigma X kuadrat min buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung kurawal dikali buka kurung kurawal N sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung kurawal. Keterangan RxY sama dengan koefisien antara variabel X dan Y, N sebagai jumlah sampel, X sebagai skor item, Y sama dengan skor total. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas instrumen. Menghitung reliabilitas instrumen digunakan rumus korelasi Alpha-Cronbach dengan rumus sebagai berikut. R11 sama dengan buka kurung N dibagi N-1 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurang sigma tau I dibagi tau total tutup kurung.
Keterangan R11 sama dengan reliabilitas instrumen sigma tau I diartikan sebagai varian skor tiap-tiap item, tau total sebagai varian total, dan N adalah banyaknya soal. Untuk uji reliabilitas instrumen selanjutnya yaitu untuk mencari varian skor tiap-tiap item atau tau I. Dengan rumus tau I sama dengan sigma X kuadrat I min buka kurung sigma XI kuadrat per N dibagi N. Dengan keterangan tau I yaitu varian skor tiap-tiap item, sigma XI yaitu jumlah item atau XI, N jumlah responden. Untuk uji reliabilitas instrumen selanjutnya yaitu mencari varians total atau tau total. Dengan rumus tau total sama dengan sigma X kuadrat total min buka kurung sigma X total kuadrat per N dibagi N. Dengan keterangan sigma total sama dengan varian total, sigma X total sama dengan jumlah X total, dan N sama dengan jumlah responden. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyaratan analisis data. Untuk uji prasyaratan analisis data yang pertama yaitu uji normalitas menggunakan metode uji C kuadrat atau X kuadrat dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma K I sama dengan 1 buka kurung FO min FH tutup kurung kuadrat dibagi FH dengan keterangan X kuadrat hitung sama dengan nilai C kuadrat hitung. FO sama dengan frekuensi hasil pengamatan dan FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu uji linearitas menggunakan rumus uji F. Dengan rumus F hitung sama dengan RJK TC dibagi RJKE. Dengan keterangan F hitung sama dengan nilai uji F hitung. RJKTC sama dengan rata-rata jumlah tuna cocok. RJKE sama dengan rata-rata jumlah kuadrat error. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk mencari hubungan antar variabel X dan Y dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY min buka kurung sigma X dikali sigma Y dibagi akar buka kurung kurawal N sigma X kuadrat min buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung kurawal dikali buka kurung kurawal N sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung kurawal dengan keterangan RXY sama dengan koefisien R antar variabel X dan Y. N jumlah sampel, X skor variabel X dan Y skor variabel Y. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu uji hipotesis terkait hubungan kompetensi pendidik X1 dan peran orang tua X2 secara bersama-sama dengan hasil belajar Y digunakan rumus korelasi ganda multiple correlation dengan rumus sebagai berikut. Rx1 X2Y sama dengan akar R kuadrat X1 dikali Y plus R kuadrat X2 dikali Y sama min 2 R X1 dikali Y buka kurung R X2 kali Y buka kurung R X1 X2 dibagi 1 min R kuadrat X1 X2 dengan keterangan R X1Y sama dengan korelasi produk momen antara X1 dan Y, R X2Y sama dengan korelasi produk momen antara X2 dan Y. Rx1 X2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dan X2. Rx1 X2Y sama dengan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Uji hipotesis selanjutnya yaitu mencari besar kecilnya kontribusi variabel X dengan Y dengan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dengan keterangan KD nilai koefisien determinan dan R sama dengan nilai koefisien korelasi.
Untuk pengujian hipotesis selanjutnya itu mencari kesignifikanan hubungan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y diuji dengan menggunakan rumus uji sig dengan rumus sebagai berikut. FH sama dengan R kuadrat garing K dibagi buka kurung 1 min R kuadrat garing N min K min 1 dengan keterangan R koefisien korelasi ganda, K jumlah variabel independen, dan N jumlah anggota sampel. Selanjutnya dikonsultasikan ke F tabel dengan DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan buka kurung N min K min 1 dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,05 dengan rumusan hipotesis, yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel artinya terdapat hubungan yang signifikan atau hipotesis penelitian diterima. Atau sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan atau hipotesis penelitian ditolak. Dengan hipotesis statistiknya sebagai berikut. HA sama dengan R tidak sama dengan 0 dan H0 sama dengan R sama dengan 0. Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, Rx1Y yaitu hubungan kompetensi pendidik dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. HO, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Rumusan hipotesis yang kedua yaitu Rx2Y, yaitu hubungan peran orang tua dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. HO, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Rumusan hipotesis yang ketiga yaitu Rx1X2 yaitu hubungan kompetensi pendidik dengan peran orang tua dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan peran orang tua. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dengan peran orang tua. Kemudian rumusan hipotesis yang keempat adalah Rx1X2Y yaitu hubungan kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pendidik dan peran orang tua dengan hasil belajar tematik persadidik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Kota Metro. Baiklah, sekian presentasi video proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.